jam 1, ya jam 1 jam 13. Jam 13 Pak Ustadz maaf. Dan nanti di Warga tanya jawab 15 menit. Pada Pak Ustadz kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang kami hormati pimpinan beserta stafnya dan juga para hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala selalu kita panjatkan. Di mana wabil khusus kita ini orang yang sangat beruntung karena Allah sampaikan umur kita di bulan Ramadan, di mana orang soleh ada yang 3 bulan sebelumnya, 6 bulan sebelumnya, ketika mendengar Ramadan mereka bermunajat kepada Allah, "Tuballighna Ramadan, tuballighna Ramadan." Sampaikan ya Allah umur kami kepada bulan Ramadan. Dan hari ini kita telah sampai dan telah masuk di bulan itu. Hari yang berapa ini? 13, 14 ya, alhamdulillah. Separuh lah ya, alhamdulillah. Masih ada separuh lagi. Hari ini saudaraku, kita siang malam ucapkan syukur kepada Allah agar apa yang kita lalui ini dan akan kita jalani selama bulan Ramadan menghasilkan sesuatu yang maksimal dunia akhirat. Terima kasih Allah, Engkau telah sampaikan kami umur kami kepada bulan suci, bulan mulia. Selanjutnya semoga salawat serta salam tetap tercurahkan ke hadapan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang melalui beliau kita dijelaskan dengan sejelas-jelasnya bagaimana mulianya bulan Ramadan dan bagaimana hasil yang akan didapatkan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengisi bulan Ramadan sesuai dengan petunjuknya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Jamaah sekalian, sebagaimana telah disampaikan tadi, tema kita pada hari ini kelihatannya bersambung ya dengan yang kemarin. Iya. Padahal temanya minta acak ya, artinya apa-apa gitu, terserah yang mau isi gitu ya. Kok bisa urut ya? Hai saudaraku, rencana Allah ini bukan kebetulan, tetapi sebenarnya sudah tertulis di sana di lauh. Tema sebelumnya golongan orang yang merugi. Orang yang merugi. Tentu kita nggak mau. Kita ingin menjadi golongan yang tidak pernah rugi. Hanya sambungannya. Jadi kalau ada lafaz lau, itu ada jawabnya. Golongan orang yang rugi, wah nggak mau. Saya maunya yang untung, yang nggak pernah rugi. Dan hari ini temanya telah tersusun seperti itu, dan itu sungguh sudah qadarullah, sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Alhamdulillah. Jangan sekalian,
Mungkin kita sering mendengar mengenai siapa mereka orang-orang yang tidak merugi, atau usaha apa yang di dalam usaha itu merupakan tijaratan lan tabur. Di bahasa Arabnya usaha itu tijarah, usaha. Lan itu di situ beda dengan la. Kalau la itu tidak itu satu saat bisa jadi. Nah, itu bisa lan dengan la. Kalau lan tidak akan pernah, sampai kapanpun tidak akan pernah. Nah, coba di sini kita perhatikan surah Fatir. Fatir itu surah ke-35 di ayat yang ke-29-30. Ini kalau perlu dihafal, karena kita ingin menjadi orang yang tidak pernah rugi. Nah, Allah men-setting, bikin kerangka. Nah, kalau kita masuk ke dalam kerangka itu, maka kita menjadi orang yang tidak pernah merugi tijarah di dalam usaha. Jadi ayat yang ke-29. Jadi kalau surat Yasin itu surat yang ke-36. Ini tetangganya sebelumnya Yasin. Nah, ayatnya 29-30. Allah menyatakan dalam ayat ini, Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya, ini yang mengatakan Allah, sesungguhnya. Kalau yang mengatakan manusia itu sesungguhnya itu kadang-kadang nggak sungguh-sungguh ya. Sesungguhnya benar sungguh, ternyata hoax, ternyata nggak sungguh-sungguh. Tapi Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Sungguh alladzina, orang-orang yang yatluna kitaballah, selalu terikat dengan kitab Allah, terikat dalam hal bacanya, terikat dalam hal mempelajarinya, terikat dalam hal mengamalkan. Ini bedanya antara tilawah dengan qiraah, dengan tartilah. Kalau tartilah berarti bacaannya toh. Kalau qiraah berarti, maksudnya kalau tartilah itu tajwidnya, tahsin, bacaannya saja. Kalau qiraah itu pemahamannya saja, tafsirnya. Tapi kalau tilawah, ya dia tartilnya, bacaannya, kemudian qiraahnya, pemahamannya, tilawah itu pengamalannya. Maka Allah di sini menyebutnya bukan innal ladzina qara'a yaqra'una, bukan. Innal ladzina yatluna, bukan yaqra'una. Berarti ini harus kita pahami bahwa syaratnya ini ya kita harus ya baca, ya paham, ya mengamalkan. Al-Quran, kitab Allah, ya itulah kitab Allah. Kemudian yang kedua adalah waqamus shalah, orang yang menegakkan sholat, mendirikan sholat. Nah, beda dengan orang yang melakukan sholat. Kalau menegakkan sholat berarti sholat selalu bersamanya di waktu sholat, ya, sebelum sholat dan setelah sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi konsekuensinya kalau aqamus sholat berarti dia akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau masih berbuat keji dan munkar belum aqamus sholat. Dan yang ketiga adalah wa anfaqu mimma razaqnahum, infak dari apa yang Allah rizkikan kepada kita. Di sini seringkali infak itu gambarannya uang atau makanan. Dalam ayat selanjutnya di sana di dalam surah Al-Baqarah itu qaulun ma'rufun wa maghfiratun, perkataan yang baik, itu masuk dalam kategori pemaafan. Kita beri maaf
istri, beri maaf pada atasan, beri maaf pada bawahan, beri maaf pada teman tetangga. Itu masuk dalam kategori infak. Ini saudaraku, 3 ini yang harus kita pegang. Maka ketika kita pelihara yang 3 ini, Allah jamin di situ. Itulah yang dimaksud tijaratan lan tabur. Jamin usahanya. Dengan 3 ini, maka itu menjadi usaha yang tidak akan pernah. Jadi bukan tidak merugi, tapi tidak akan pernah merugi selamanya. Kenapa demikian? Dijawab lagi oleh Allah dalam ayat yang 30-nya. Karena kalau kita pegang yang 3 ini, kata Allah, liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli. Allah akan menyempurnakan liyuwaffiyahum ujurahum, menyempurnakan pahalanya. Ini pahala yang ditaruh di depan dulu. Liyuwaffiyahum ujurahum baru wa yazidahum min fadli. Dan Allah akan selalu, yazid di sini fi'ilnya fi'il mudhari'. Artinya sekarang dan akan datang terus menerus. Akan menambah, Allah akan menambah karunia-Nya, karunia. Dalam ayat lain Allah menyatakan di surat An-Nahl di ayat 89 disana katakan, "Man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha." Barang siapa yang dia melakukan kebaikan-kebaikan, maka falahu khairum minha, Allah akan mengalirkan kepadanya kebaikan. Nah, jadi di sini Allah mengutamakan liyuwaffiyahum ujurahum, pahala lu yang Allah sampaikan di awal. Yang seringkali di sini ketika jiwa kita tidak terbimbing atau belum terbimbing, itu pahala menjadi sesuatu yang kurang penting. Jadi kalau dikatakan puasa Ramadan di bulan Ramadan itu, di dalam kitab Sahihnya Ibnu Zaimah di mana bisa dikatakan pahalanya amalan wajib itu dilipatkan menjadi 70 kali lipat. Sementara pahala amalan sunnah itu pahalanya dinaikkan sama dengan menjadi sama dengan pahala amalan wajib. Berarti di sini ada peningkatan. Tapi dengan diberi seperti itu, dengan pemahaman atau dengan keterangan seperti itu masih banyak orang yang tertarik. Mau dilipatkan, mau juga pahala dilipatkan nggak kelihatan. Sholat di rumah pahalanya 1. Kalau di masjid berjamaah 27. Tapi nyatanya di lingkungan kita banyak yang mana? Yang banyak di rumah atau banyak yang jamaah? Jadi karena di sini saudaraku, pentingnya pahala ini belum terbaca. Jadi kalau ada perusahaan kerjanya sama, paling beda jarak lah. Dia harus keluar rumah berapa meter gitu. Yang satu perusahaan itu gajinya sebulan cuman 1 juta. Dan perusahaan yang kedua gajinya 27 juta. Bedanya cuma beda langkah saja. Ibaratnya tadi yang 1 juta itu kerjanya dari rumah lah, gitu ya. Online dan sebagainya. Tapi kalau yang 27 juta dia harus keluar sedikit, ya, apakah 50 meter, apa 100 meter, dari ke mesin itu ibaratnya. Maka kalau itu duit, kira-kira pilih yang mana? Lalu kecil pasti, keluar sebentar, susahnya jauh banget, atau 1 sama 27. Ini 1 bulan cuma 1 juta, ini 27 juta, jalan sebentar nggak masalah. Nah ini ketika duit, kenapa? Karena gambarannya duit itu sudah jelas sekali, kemanfaatannya terlihat jelas oleh kita. Nah saudaraku, ketika kita sudah mulai innal ladzina yatluna kitaballah, bulan Ramadan adalah syahrul Quran, maka diusahakan ini beda bulan ini dengan bulan yang lalu. Kalau yang bulan yang lalu kita baca Quran berapa biasanya sehari semalam katakan
Ada yang berapa? 1 halaman ya, mungkin ya. Mungkin ada yang 2 halaman. Lo usahakan saudaraku, di bulan Ramadan ini kita baca Qurannya itu diusahakan ya. Hari kalau bisa, alhamdulillah, kalau bisa ya coba dibisakan gitu. Iqra'il Quran bisa, kalau bisa. Baca Al-Quran, khatamkan Al-Quran dalam 1 bulan ini. Waduh, Ustaz sudah tandanya 14 sampai 1 gimana nih? Tapi minimal kita udah tahu dulu nih. Jadi ada hadis yang menyatakan khatamkan Quran dalam 1 bulan. Berarti 1 hari berapa? 1 juz. Jadi kalau bisa, kalau udah terlanjur tertinggal ya sudah, ini ilmu ya. Nanti kita lanjutkan di bulan setelah Ramadan. Apa bulan setelah Ramadan? Syawal. Arti Syawal adalah meningkat. Oh iya, kalau bulan ini saya nggak berhasil. Oh nanti tes awalnya lihat kan sih. Kenapa saudara? Karena setiap hurufnya di situ ada cahaya. Ini yang belum terkuat banyak ya. Sudah ya banyak yang mengerti, tapi banyak juga yang belum. Innama amalu ini ya, kita akan dapat sesuatu sesuai dengan niat kita. Al-Quran adalah nur cahaya di atas cahaya. Tanpa cahaya kita sudah bisa melihat bagaimana pentingnya duit. Oh, duit penting. Kalau 1 sama 27 pasti pilih yang 27. Tapi pahala saudaraku nggak bisa terlihat kecuali dengan cahaya. Nah, maka di sini Rasulullah betul-betul memberikan satu tekanan. Maqar al-Qur'ana fi arba'in faqad asad. Barang siapa yang belum bisa, selamanya nggak bisa sampai menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan, 1 juz, maka dia akan terlambat, kata Rasulullah. Terlambat mengertinya, terlambat mengerti bahwa pahala itu sesuatu yang jauh lebih baik, khair minal mal, lebih baik dari harta. Nah, maka di sini saya tekankan juga pada santri-santri, ayo kita usahakan dengan niat supaya kita dapat cahaya. Nanti Allah akan pahamkan bagaimana pahala itu melampaui fungsinya, melampaui harta dan jabatan. Di mana saudaraku? Tadi di dalam surat An-Naml, surat ke-27 ayat 89, di ujung ayat Allah menyatakan, wahum min fazain yawma idin amin. Orang yang datang ke satu tempat di dunia, datang ke satu tempat, yaitu nanti sakaratul maut, kita pasti datang. Kita nggak bisa lari dari kematian. Kita juga nggak bisa keluar dalam arti menghindar alam barzah, dan kita pun tidak bisa menghindar yaumul ba'ats, dari kebangkitan dari kiamat. Di mana di semua tempat ini ada goncangan-goncangan. Di dunia pun ini banyak goncangan-goncangan. Ya, apalagi kemarin krisis, sebanyak orang yang kalah kabut. Goncangan penyakit belum lagi. Tapi itu saudara, sesungguhnya itu goncangan kecil, karena dunia itu ada umkon. Nikmatnya kecil, goncangannya juga kecil. Tapi banyak orang yang di situ kalah kabut. Ya, sampai banyak rumah tangga yang pecah, ya. Istri nuntut cerai gara-gara apa? Loh, suami nggak cukup ngasih nafkahnya. Lalu itu goncangan ekonomi, minta cerai gara-gara ekonomi. Ada lagi yang gara-gara penyakit, ya, nggak sabar dengan suami yang sakit, akhirnya minta cerai. Banyak terjadi. Ini sesuatu yang nyata, yang betul-betul terjadi di depan mata kita. Beda dengan Nabiullah Ayub alaihissalam yang istrinya setia. Jadi itu ada kisah yang perlu kita luruskan, ya. Katanya itu istrinya Nabi Ayub itu meninggalkan Nabi Ayub. Enggak, beliau disuruh menyingkir, istirahat oleh Nabi Ayub, supaya nanti ketika ada ujian yang lebih berat lagi dia kuat. Nanti kalau sudah sembuh nanti kamu tak cari. Jadi yang benar. Jadi istri Nabi Ayub itu bukan pergi, tapi disuruh oleh Nabi Ayub supaya menjauhi dirinya, karena tingkatannya nanti gak kuat, nanti bisa jadi musyrik.
kalau terus bersama Nabi Ayub yang sangat parah. Jadi banyak terjadi istri-istri yang minta cerai gara-gara suaminya sakit. Ini goncangan dunia pada kecil. Nanti akan ada goncangan yang begitu itu lebih besar daripada yang pertama, itu goncangan kematian. Ini sudah goncangan kematian lebih besar. Bagaimana goncangan yang kecil, banyak orang yang sudah tidak kuat. Apalagi goncangan yang lebih besar dari itu goncangan sedang yaitu ketika kita masuk ke kematian, yaitu proses sekrotum sampai di alam barzah. Goncangan yang paling dahsyat, maha dahsyat adalah goncangan ketika idza zulzilatil ardu zilzalaha, dan kita nggak bisa menghindar dari ini. Goncangan paling dahsyat. Yang ketika itu digambarkan oleh Rasulullah, itu orang berlari ke sana kemari karena bingungnya. Lari sana, lari sini, bingung. Sampai dahsyat. Nah, orang-orang yang parahnya cukup di ayat itu, manja'abil hasanah, orang yang datang dengan pahala cukup. Di sini mana hasanah dalam tafsir Katsir, maknanya pahalanya lebih daripada dosanya, maka dia akan aman dari goncangan-goncangan itu. Goncangan dunia aman, goncangan apa, ekonomi aman, dijamin. Orang yang pahalanya lebih banyak daripada dosanya aman goncangan ini, menghadapi penyakit, menghadapi goncangan ekonomi macam-macam. Dan ini dicontohkan yang terjadi pada Nabi Ibrahim AS. Goncangan yang menimpa Nabi Ibrahim AS itu goncangan yang mungkin kalau menimpa kita udah mati sebelum mati, pingsan. Bagaimana tidak? Ya, beliau diikat, diayun-ayunkan, di depannya sudah disuguhi kolam, bukan kolam ikan, kolam api. Jadi gambarkan, tidak ada orang yang goncangan di dunia ini melebihi goncangan Nabi Ibrahim AS. Tapi Nabi Ibrahim AS karena beliau orang yang pahalanya jauh lebih banyak daripada saya, begitu tenangnya menghadapi goncangan ini. Dan seluruh musibah-musibah yang sedang, yang kecil, yang besar, diibaratkan api yang menyala-nyala, yang menyambar kita di dunia. Oh, Nabi Ibrahim seperti telur di ujung tanduk. Datang malaikat menawarkan pertolongan. Apa kata Nabi Ibrahim? Ketika ditawarkan malaikat, Ibrahim, bahaya nih, di depan kamu itu kolam api, kamu dilempar mati, binasa, celaka. Apa kata Nabi Ibrahim? Dengan tenangnya, Hasbunallah wa ni'mal wakil, bagiku Allah cukup. Nah, ini nanti saudara, orang yang pahalanya lebih banyak daripada dosanya, ketika menghadapi goncangan-goncangan itu, jawabannya persis seperti Nabi Ibrahim. Dalam surah Al-Imran 173 itu untuk Rasulullah, untuk sahabatnya, untuk umatnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi Allah, dan betul-betul cukup. Jadi orang yang kena goncangan ekonomi, ketika hasbunallah wa ni'mal wakil akan dicukupkan. Ketika goncangannya penyakit, hasbunallah wa ni'mal wakil akan dicukupkan obatnya. Dan berbagai macam goncangan macam-macam. Tapi kuncinya di sini manjaha bil hasanah. Orang ini harus pahalanya lebih banyak. Nah, di sini dengan cahaya Al-Quran kita jadi tahu, oh, berarti itu para wali-wali itu, makanya dikatakan ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Para wali itu nggak pernah khawatir, nggak pernah takut, nggak pernah sedih, atau kalaupun datang sedih langsung hilang, ternetralisir, karena dinetralisir oleh cahaya pahalanya. Dimana kalau orang berbuat dosa, maka dikatakan oleh Nabi itu membuat satu titik nokta hitam dalam hatinya, menjadi kegelapan, gulungan. Tapi kalau dia melakukan amaliyah yang berpahala, dia akan melahirkan cahaya, yang cahaya itu akan menghapus dosa. Maka di situ dikatakan al-hasanat yudhibun as-sayyi'at. Perbuatan baik akan menghapus perbuatan buruk. Dosa kita akan dinetralisir oleh pahala kita. Nah, maka di sini, oh, berarti lebih penting itu, yaitu pahala lebih penting daripada duit. Karena duit belum tentu bisa mengatasi penyakit. Duitnya banyak, penyakitnya parah, kocak, ngeliat stres. Udah ambil duitku semuanya, udah ambil semua, aku gak butuh, aku yang penting sembuh. Kocak. Tapi pahala nanti akan mencahaya hatinya. Tenang dia dalam menghadapi segala situasi, sebagaimana tenangnya Nabi Muhammad.
Apalagi nanti ada goncangan-goncangan di alam barzah, goncangan seperti maut. Walau tarahin dhalimuna fi ghamratin maut. Alangkah ngerinya kalau kamu bisa melihat, kata Allah, orang-orang yang dosanya lebih banyak daripada pahalanya ketika menghadapi sakratul maut. Begitu sulitnya, kata Allah. Nanti bisa dipelajari dalam surah yaitu Al-An'am ayat 93, nanti bisa dibuka. Betapa ngerinya orang yang dosanya lebih banyak daripada pahalanya ketika menghadapi sakratul maut. Tekanan-tekanannya begitu berat. Bahkan datang wal malaikatu basitu aydihim. Datang orang itu dipukuli sama mereka. Jadi basi itu bukan pukulan, tapi dipukul. Dan itu aydihim. Oh, berarti yang pukul itu bukan satu malaikat, banyak malaikat. Ya, terus ini masa pernah diperlihatkan bagaimana malaikat itu membawa berbagai macam alat pukul untuk memukul orang-orang yang baik. Saya pernah diperlihatkan. Sudah sering saya terangkan ini karena nggak bisa hilang di penglihatan. Akhriju anfusakum, kata mereka. Sudah mereka dipukul sambil dikomen-komen. Keluar kamu, keluar. Al-yawma, hari ini adalah hari pembalasan. Ada banpur, yaitu siksaan yang menghinakan kamu. Yang selama ini kamu merasa mulia, maka hari ini gak ada kemuliaan sedikit pun. Sampai dipukulin sampai doa. Tapi orang yang pahalanya banyak di sini, apa? Kata malaikat, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah. Datang ke sakratul maut disambut oleh malaikat sambil ucapan salam, selamat kamu, selamat. Kamu akan di surga. Ini orang yang pahalanya banyak daripada dosanya. Disalami sama malaikat sambil dikasih tahu bahwa kamu itu sudah selamat ya. Ini ada dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat 32. Lebih jelas saudaraku ketika kita masuki yaitu hari kebangkitan. Idza sulsilatil ardu silsalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi mengeluarkan semua yang ada, beban-bebannya dilempar semua. Dalam ayat surah Al-Qari'ah itu, yauma yaqulu nasu kal furashil mabthus. Manusia dilempar seperti aneh-aneh. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Nah, ketika itu orang yang dosanya lebih banyak dari pahalanya, di situ dikatakan menjab sayyi'ati faqubbat wujuhum finnar. Orang yang dosanya lebih banyak datang langsung dibanting. Kalau tadi di dalam setelah dipukul, sekarang dibanting. Lebih ngeri lagi, 2 kali lagi. Wa man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Dan barang siapa yang pahalanya ringan, artinya banyakkan dosanya, maka dia sudah jelas-jelas masuk ke dalam narun hamiyah, yaitu neraka yang menyala-nyala, di mana kesengsaraannya nggak ada jeda. Di dunia musibah, ya nanti ada nikmat. Gantian, ada musibah, ada nikmat. Dan itu musibah itu miniatur neraka sebenarnya, saudara. Nikmat itu miniatur surga. Tapi nanti setelah hari kiamat nggak ada lagi. Orang yang dosanya lebih banyak, nggak ada jeda itu kesengsaraannya. Khalidina fiha. Sebaliknya orang yang pahalanya lebih banyak, di sana yang nyambut bukan malaikat lagi. Yasin, surat Yasin 36 ayat 58. Salam qaulan min rabbir rahim. Disambut oleh Allah, salam dari Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hambaku sini masuk surga. Masuklah ke dalam golongan hamba yang soleh. Betapa nikmatnya saudaraku, orang yang pahalanya banyak. Di dunianya dengan cahaya selesai urusan ekonomi, selesai urusan penyakit, selesai urusan macam-macam. Begitu juga nanti ketika masuk sakaratul maut, disambut sama malaikat, disalamin sama malaikat. Masuk ke yaumul ba'ats, goncangan yang tidak ada satu jengkal pun tanah yang bergoncang, disambut sama Allah. Fa'amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Orang yang pahalanya lebih banyak, timbangannya lebih berat daripada dosanya, maka dia memasuki kehidupan yang sangat menyenangkan. Lahum ajruhum
ghairu mamnun. Mereka mendapatkan kenikmatan yang tidak pernah putus lagi. Nggak ada jeda lagi, nggak ada di sana nggak ada kelaparan lagi, nggak ada sakit lagi, nggak ada bau lagi. Betapa nikmatnya. Nah, ini salah satu cahaya bacaan Al-Quran akan memahamkan seperti itu. Bahkan ya, kalau kita lebih beruntung lagi, Allah perlihatkan. Walaupun itu jendela ya, yang dilihatkan nggak semuanya, sedikit. Kalau Nabi biarin semua, kalau kita ya, kasih buka jendelanya alam bahasa, kasih jendela, nah itu yang akan idza tuliyat alim ayatun zadatu iman, kita akan naik dari iman kita. Cepat sekali ya. Udah kalau gitu saya percepat ya. Baik. Nah jadi saudaraku, mulai hari ini usahakan kita bisa menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan. Kalau belum bisa, usahakan aja. Karena itu akan mencahayai kita sampai kita paham tadi antara pentingnya pahala, bedanya dengan duit. Ya, pahala melampaui manfaatnya dari duit. Kemudian saudaraku yang kedua adalah waqamus salat. Idza sadahu amrun shalat. Karena Nabi SAW. Jadi ketika beliau mendapatkan kesulitan, apapun kesulitannya, beliau sholat. Al-Baqarah 45 Allah menyatakan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya Allah, saya khawatir nanti saya sudah sakit kayak gini sungguh-sungguh, saya takutnya mati hari ini, takut masuk neraka. Sholat. Alhamdulillah tadi Ramadan ini syahrul Al-Quran ya, Ramadan juga seharus sholat. Di mana tidak ada di luar Ramadan ada sholat tarawih, ada cuma di luar Ramadan. Kadang-kadang ini males itu, habis kerja capek udah usah tarawih, jangan. Ini sholat itu sebagai sarana untuk meminta pertolongan kepada Allah. Ada sholat istikharah, ada sholat istisqa, ada sholat hajat. Hajatnya apa? Namanya nggak dapat jodoh, kegalauan yang kita sholat, perbanyak sholat. Yang terakhir adalah infak. Nah ini infak saudara. Kita kalau infak itu jangan sampai kurang niat, karena kita hanya dapat yang kita niatkan. Di dalam Al-Baqarah ayat 261 Allah menyatakan, "Badalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Pertama infak, Allah jamin di situ. Allah lipatkan secara jasmani, secara fisik. Ustaz berarti nggak ikhlas dong kalau kita infak supaya lebih dapat lebih banyak. Kalau berharapnya kepada selain Allah. Dalam surat Al-Insyirah ayat terakhir bunyinya bagaimana? Al-Nasr ujungnya paling akhir. Wa ila rabbika farghab. Apa itu artinya? Dan kepada Tuhanmu hendaklah kamu berharap. Saya mah infak pokoknya ikhlas saja. Loh, kita hanya dapat apa yang kita niatkan. Kalau kita nggak niat, kita nggak dapat. Jadi kita niatkan ketika infak, ya Allah, aku berharap padamu dengan infak ini, engkau cukupkan ekonomi. 262 Allah menyatakan di sana, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kalau tadi infak untuk mengatasi persoalan-persoalan yang sifatnya material, maka yang ayat 262-nya ini infak digunakan untuk mengatasi persoalan-persoalan spiritual, kekhawatiran, kesepian, bingung. Bahkan di keterangan yang lain bisa juga untuk obat. Karena sungguhnya sebagian besar daripada malapetaka berasal dari dosa. Nah, sementara infak ini pahalanya luar biasa, dilipat-lipatkan. Jadi kata Rasulullah, obati orang yang sakit di antara kalian dengan infak. Dari mana infak bisa mengobati penyakit? Apa hubungannya? Iya, penyakit bagian daripada malapetaka. Sementara infak bagian daripada pahala terbesar daripada 3 amalan. Nah, ketika pahalanya banyak, dosanya banyak, dosa terliteralisir oleh pahala maka sembuh lagi. Ini banyak ini kasus di masyarakat kita. Berobat ke sana kemarin sembuh-sembuh, begitu disuruh infak niatnya untuk obat tadi penyakit yang mengkhawatirkan, menakutkan sembuh. Terakhir sebagai penutup di dalam surah Ali Imran, ini ada pertanyaan dari mana ini sudah 51 10 menit ya. Jadi kita tutup di sini materinya, itu di dalam surah Imran ayat 130. Nah, dikatakan ulaika lahum maghfiratun
La jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannah. Jadi Allah sediakan ampunan ya, untuk orang-orang yang rajin infak. Bahkan wasalu ila maghfiratin min rabbihim. Ini menjadi percepatan untuk mendapatkan ampunan. Ketika ampunan datang kepada kita, insya Allah malapetaka yang seharusnya terjadi tercegah atau sudah terjadi dipercepat. Lebih dari itu, kapanpun matinya, kata Allah, lahum jannah, mereka dapat surga. Jadi nggak takut mati lagi. Gimana kamu mati sekarang? Nggak masalah, masuk surga yang penting ya. Istrimu bagaimana? Di sana udah ada bidadari banyak, lebih cantik. Istri bagaimana? Oh, itu jadi permaisuri. Jadi kapanpun matinya nggak pernah khawatir lagi, nggak pernah takut lagi. Orang yang telah tercahayai oleh pahala infaknya. Nah, juga di dalam bulan Ramadan ini adalah syahrul infak, di mana di bulan-bulan lain ada zakat fitrah. Hadisnya ada zakat fitrah. Jadi tadi sholat apa? Baca Quran di syahrul Quran. Ya, silakan diusahakan bisa khatam dalam 1 bulan. Kalau belum bisa, ya nanti bulan depannya lagi. Kemudian yang kedua, perbanyak sholat. Dan kita insya Allah kita jaga sholat Allah kita sebagai tambahan-tambahan dari sholat-sholat yang lain. Yang terakhir infak yang akan ini nanti ditutup dengan syarat infak. Mudah-mudahan dengan 3 amalan ini betul-betul Allah berikan kepada kita keuntungan yang tidak pernah kita selain. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Demikian paparannya, kurang lebih maaf. Saya akan serahkan kepada jamaah. Jazakumullah khairan katsiran kepada Pak Ustaz yang telah menerangkan bagaimana usaha-usaha di dalam meraih keuntungan. Di antaranya yaitu dengan membaca Al-Quran, kemudian melaksanakan sholat, serta menginfak fisabilillah. Mungkin teman-teman sekalian ada yang tertarik untuk bertanya, kami persilakan. Oke, Ustaz, Angga dari kampus. Ustaz, mau tanya tadi, untuk di dalam Al-Quran kan ada ayat terkait infak ya, dimana ketika kita memberikan 1, maka 1 itu akan menjadi 7 menjadi berapa gitu ya Ustaz. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah diperkenankan kita sebagai hamba ketika kita mengeluarkan uang contohnya 100.000 nih dan mengharapkan kembali uang 100.000 itu menjadi 700.000 mungkin ya, atau bisa jadi 1 juta atau gimana itu? Apakah boleh gitu Ustaz? Karena kan ada beberapa Ustadz yang tenar di TV yang dengan cara untuk ya Ustaz Yusuf Mansur gitu kan. Gimana? أول شيء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أحسن عملا. Jadi secara fitrah sekalian, yang menjadi penyemangat untuk kita ya, secara fitrah ini nggak bisa enggak. Kenapa orang mau jualan? Oh ya, kalau jualan ini untungnya sekian. Karena pun itu selalu berpikir keuntungan. Dan bahkan Allah sendiri menyatakan dalam ayat 5 ya soal bahwa ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itu nanti orang beruntung. Jadi ketika kita beramal, apapun amalan kita, di situ memang harus diterapkan, bahkan bukan boleh apa nggak boleh, harus. Bahwa apa yang kita lakukan ini adalah untuk meraih keberuntungan, tetapi meraih keberuntungannya dari Allah SWT. Itu yang penting yang kita tekankan. Jadi yang nggak boleh itu ketika kita infak biar dipilih jadi presiden, biar jadi gubernur, ya nggak boleh. Adapun besarannya tadi itu 700 itu para ulama yang memberikan tafsir bahwa itu angka besar. Karena kalau kita sinkronkan dengan ayat yang lain, dengan hadis-hadis yang lain, intinya ketika kita melakukan sesuatu, Allah ya, melakukan satu amalan yang baik, Allah akan melipat gandakan amalan baik itu untuk kita, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi nggak harus 700, tapi kita berharap kepada Allah akan diberikan sesuatu yang lebih baik. Dan itu niat itu harus ada dalam diri kita dan berharapnya kepada Allah. Nah, maka di sini
ketika kita melakukan sesuatu, apakah boleh kita berharap mendapatkan lebih? Bukan boleh, harus. Karena ayat aja seperti ini. Dilipatkan. Hadis juga itu. Cuman pelipatannya berapa itu yang kita nggak boleh. Ya Allah, 700 ya Allah, ya nggak boleh. Jadi berikan aku sesuatu yang lebih baik, ya Allah, dari apa yang melakukan sebagaimana Engkau janjikan padaku. Nah, kalau seperti itu, apakah tidak mengganggu keikhlasannya? Nah di sini ya, makanya di sini ikhlas itu apa sih kan gitu ya. Jadi ikhlas itu adalah melakukan sesuatu berharap pada Allah, itu namanya ikhlas. Jadi selama ini kan ikhlas itu tidak berharap apa gitu kan. Nah sementara secara fitrah nggak bisa. Semua kita melakukan sesuatu, ya misalnya Bapak kerja di PLN misalnya. Apakah ikhlas itu terus? Saya nggak berharap gaji ya kan. Ya udah harus digaji kalau gitu kan. Nah, jadi ikhlas itu berharap, tapi berharapnya kepada Allah. Nah dengan ikhlas itu kita tidak akan terpaku pada orang. Itu ada pengawas, kerjanya sungguh-sungguh. Ini namanya gak ikhlas ini. Karena kita sungguh-sungguh kerjanya kalau ada pengawas. Sementara orang ikhlas itu pengawasnya Allah. Jadi ada atasan, nggak ada atasan, kita kerja sebaik-baiknya. Kenapa? Karena pengawas saya Allah, itulah ikhlas. Jadi dia menjadi orang yang lebih jujur karena menjadikan Allah sandara. Itulah ikhlas. Jadi jangan sampai ikhlas itu nggak berharap apa-apa, tidak. Wa ila rabbika farghab, itu dasar yang paling kuat, ya. Nggak bisa dibantah oleh dalil yang menunjukkan. Itu sangat kuat. Dan hendaklah kamu berharap kepada Allah. Nah, begitu Mas. Berarti boleh tadi? Harus. Ngasih 100.000 ya Allah, mudah-mudahan dapat. Lebih banyak. Ya Allah, mudah-mudahan saya dapat lebih banyak. Tapi kan kalau nggak dapat, kecewa. Nah, nanti ada lagi itu lanjutan ilmunya. Nah, apa kata Allah di sini? Ketika kita nggak dapat, maka kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, beri aku ganti yang lebih baik, beri aku pahala. Ada dua yang diminta ketika kita sudah macam-macam kok nggak dapat apa-apa. Beri aku pahala ya Allah. Masa ada harapannya? Nggak kecewa, dapat pahala lebih baik daripada duit. Ah, gitu tadi. Oke. Terima kasih Tan. Oke. Dan kita betul. Nambahin boleh nambahin. Agak ada. Ibu-ibu ada yang mau bertanya atau Biasanya dulu banyak. ada yang bertanya ibu-ibu mengenai usaha-usaha? Gak ada, cukup. Baik. Oh, sudah alhamdulillah. Baik Pak Ustaz, saya bertanya nih Pak Ustaz. Ini kan ada 3 pilar yang tadi dikatakan Pak Ustaz. Bagaimana kita kan di dunia ini berbeda-beda secara kastanya gitu Ustaz. Boleh nggak kita milih-milih gitu ya? Kita maunya yang satu aja Pak Ustaz gitu. Istilahnya yang baca Quran doang gitu, yang bisa aja usahanya, atau cuma sholat doang gitu Pak Ustaz, bisa aja sekarang gitu. Nanti biar aja usahanya, atau gimana Pak Ustaz? Atau sekaligus sekali ketiganya. Terima kasih Pak Ustaz. Pilih-pilih. Allah berfirman dalam salah ayatnya, fattaqullaha mastata'tum. Kalau kita udah tahu ada 3 pilar yang ditawarkan oleh Allah, yang dengan pilar itu nggak akan pernah rugi, maka lakukanlah yang kita mampu. Yang kita mampu yang mana dulu? Udah mau 3-tiganya, lakukan 3-tiganya. Kemudian mampunya juga belum bisa misalnya tadi 1 juz 1 hari. Mampunya seberapa dulu? Yang penting lakukan dulu. 1 halaman dulu, silakan. Saya kalau terawih itu saya pilihnya yang 8 rakaat, silakan dulu. Yang kalau udah dulu di sana dekat saya itu 2-3 sebenarnya yang 8 aja dulu, silakan. Tapi kita harus tahu bahwa kita akan dapat sesuatu dari Allah sesuai dengan usaha kita. Semakin banyak kita usahakan, ya, yang kita lakukan, maka Allah pun akan memberi semakin banyak. Mana dalilnya? Biasanya nanya dalil ya. Ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan benar sekecil apapun, ada balasannya.
Ya berarti kalau kita melakukan tadi baca Quran 1 juz khatam, 1 juz 1 hari dengan 1 halaman 1 hari. Nah ini kalau hitungan tadi sama yang kepalanya bayangkan mana? Yang 1 juz atau yang 1 halaman? Nah berarti kalau kita sudah mau 1 halaman, hendaknya ditambah 2 halaman sampai mau 1 juz dan seterusnya. Jadi silakan lakukan mana saja yang kita mampu. Setelah itu tingkatkannya. Nah itu ada peningkatan gitu. Baik, tanya lagi. Demikian Pak Ustadz, teman-teman udah paham semua insyaallah dengan 3 perkara ini. Kami mohon doa penutupnya Pak Ustadz untuk acara pada hari ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad sallallahu alaihi wa ta'ala kulli sahabati wa sadatina wa sallallahu ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillah والشاكرين يا ربنا كرمتنا ينبغي لجلال سلطانك ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء والاموات. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم عافنا في بدننا اللهم عافنا في سمعنا اللهم عافنا في بصرنا لا اله الا انت. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم أستغفرك وأتوب إليك. الله وإياكم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.